Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga hari ini yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Fajar, dan hari ini Pak Fajar akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 di pelajaran pertama, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Di dalam pembelajaran sebelumnya, Pak Fajar sudah menjelaskan yaitu tentang bunyi lafaz surah Al-Ma'un dan juga artinya. Pak Fajar mau tanya kepada anakku sekalian, apakah sudah hafal surah Al-Ma'un beserta artinya? Bagi yang sudah hafal, sering-sering dibaca ya, agar semakin hafal. Dan bagi yang belum hafal, silahkan untuk selalu diulang-ulang agar menjadi cepat hafal. Dalam kesempatan ini, Pak Fajar akan melanjutkan dari pelajaran sebelumnya. Pak Fajar hari ini akan menyampaikan kandungan dari surah Al-Ma'un yang sebelumnya kita pelajari. Anak-anakku sekalian, apakah sudah ada yang hafal? Ada yang tahu tentang kandungan surah Al-Ma'un? Baik, apabila belum tahu, silakan untuk senantiasa disimak ya penjelasan Pak Fajar melalui video ini. Anak-anakku sekalian, di dalam surah Al-Ma'un itu dijelaskan bahwasannya di dalam surah Al-Ma'un terkandung ciri-ciri pendusta agama. Ada 5 ciri pendusta agama menurut surah Al-Ma'un. Yang pertama yaitu adalah menghardik anak yatim. Apa itu yang dimaksud menghardik anak yatim? Bisa kita artikan menganiaya anak yatim, membuli anak yatim, mengolok anak yatim, dan lain sebagainya. Jadi, semisal kita punya teman atau tetangga yang yatim, mohon maaf, atau sudah meninggal seorang ayahnya, maka kita harus sayangi. Jangan kita olok, jangan kita ejek, agar kita tidak tergolong menjadi pendusta agama. Itu yang pertama. Kemudian, ciri pendusta agama yang kedua menurut surah Al-Ma'un adalah yang mana ia tidak mau memberi makan orang miskin. Kira-kira enak nggak sih kalau jadi orang miskin? Tentunya tidak ya. Kalau orang miskin itu kalau mau makan, tidak ada yang dimakan. Beda dengan yang kaya. Kalau yang kaya mau makan sudah tersedia. Tapi kalau orang yang miskin, mohon maaf, belum tentu tersedia. Maka dari itu, kepada orang miskin, apabila kita diberi kelebihan rizki oleh Allah, berupa makanan ataupun uang, bisa kita sisihkan dan bisa kita berikan kepada orang miskin. Nah, kalau semisal kita mampu dan kita tidak mau menolong orang miskin ataupun membantu orang miskin, itu bisa menjadikan kita tergolong pendusta agama. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, pendusta agama menurut surah Al-Ma'un adalah yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa itu yang dimaksud lalai terhadap sholat? Bisa orang yang suka meninggalkan sholat. Bisa diartikan sebagai orang yang sholat namun dia tidak khusyuk atau main-main ketika sholatnya, ataupun pikirannya kemana-mana. Atau juga bisa suka menunda-nunda sholat. Nanti aja, nanti aja. Nah, orang yang seperti ini termasuk orang yang mendustakan agama. Yang keempat, yang termasuk pendusta agama menurut surah Al-Ma'un, yaitu adalah orang yang berbuat riya. Apa itu berbuat riya? Yaitu adalah orang yang beramal soleh ataupun beribadah, namun dia ingin dipuji sama orang lain.
dia ingin mendapat balasan dari orang lain. Nah, ini termasuk orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya ini selain tergolong pendusta agama, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Maka dari itu, nak, ketika kita beribadah ataupun beramal soleh, niat kita harus hanya kepada Allah. Tidak boleh kita ingin dipuji ataupun ingin mendapatkan balasan orang lain. Kemudian, ciri pendusta agama yang kelima menurut surah Al-Ma'un adalah yaitu orang yang enggan memberikan bantuan. Semisal, dia sebenarnya mampu memberikan bantuan, tapi tidak mau memberi bantuan. Nah, ini termasuk orang yang mendustakan agama. Maka dari itu, nak, ketika ada teman kita kah atau orang lain yang membutuhkan bantuan kita, selagi kita bisa membantu, bantulah mereka. Ya, jangan dibiarkan. Kalau kita mampu dan membiarkan mereka yang membutuhkan bantuan tidak mau menolong, bisa menjadikan kita tergolong orang yang mendustakan agama. Tuh, sudah Pak Fajar sampaikan 5-5-nya. Bagaimana kira-kira? Apakah mudah diingat dari 5 ciri pendusta agama tadi, nak? Mudah ya? Yuk, bersama kita ulangi agar kita semua bisa lebih hafal. Yang pertama apa tadi? Yang termasuk pendusta agama. Orang yang menghardik anak yatim. Orang yang enggan memberi makan orang miskin. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang berbuat riya. Dan yang terakhir adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Ada anakku sekalian? Mudah untuk menyimak apa yang telah Pak Fajar sampaikan? Baik, apabila belum hafal, nanti silahkan dihafalkan kembali ya sambil dilihat di buku paket yang ada. Pak Fajar akhiri dulu dalam kesempatan kali ini, dalam video ini. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.